عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن جاهد في الله حق جهاده وبعد قال الله جل وعلا في كلمته العليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wa ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan para guru besar FK Unpad, para senior-senior kami, kemudian sejawat-sejawat kami, sahabat-sahabat kami semuanya, dan adik-adik kelas kami maupun seluruh handai tolan yang mengikuti kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita di dalam kajian kaitan di dalam tata urutan kajian di Asy-Syifa ini yang insya Allah memberikan satu manfaat yang sangat besar bagi kita semua sebagai satu siraman rohani dan sebagai satu pencerahan buat kita di tengah kesibukan-kesibukan kita sehari-hari, di tengah berbagai kegiatan kita sehari-hari. Ya, kita masih sepekan sekali selalu diingatkan kepada dinul Islam, kepada jalan hidup kita, kepada tujuan hidup kita, dan kepada apa yang dapat kita manfaatkan di dalam hidup kita ini. Ya. Pada kajian pada malam hari ini kita melanjutkan kajian yang lalu, yaitu mengenai takwa. Ya, kita tahu takwa ini merupakan satu wasiat yang sangat penting. Bahkan di dalam setiap Jumat, ya, khatib selalu mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Ya, itu bisa dibilang semua khatib selalu membaca itu, yaitu satu panggilan bagi kita yang sudah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, ya. Jadi peringatan ini selalu diingatkan pada setiap Jumat, ya, dan Jumat ini adalah satu kajian keislaman, satu siraman rohani yang paling formal yang sudah dibakukan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Jadi seandainya dalam sebuah rumah tangga itu sangat minim sekali input tentang agama, sangat minim sekali ikut pengajian atau majelis taklim atau baca buku atau mungkin bergaul di kalangan ibu-ibu arisan misalnya yang belajar agama atau bapak-bapaknya yang mungkin sangat sibuk sekali, ya, maka tidak bisa tidak Jumat itu dia selalu mendengarkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu kemudian ditularkan kepada seluruh anggota keluarganya dan kerabatnya. Dan peringatan yang pertama di dalam Jumat itu yang khatib selalu ingatkan adalah panggilan kepada orang yang sudah beriman, yaitu orang-orang yang datang di sholat Jumat itu. Ya, jadi kalau kita umpamakan ada keluarga seperti tadi, sama sekali nggak ada inputan apa-apa, maka setiap Jumat itu menjadi peringatan buat dia. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, dan ini wasiat khatib kepada diri khatib sendiri dan
semuanya yang hadir, yang kemudian menjadi satu pesan kepada keluarga dari yang hadir itu. Ya, jadi pesan takwa ini merupakan pesan yang tidak pernah ditinggalkan ya bagi orang yang bahkan sekali lagi bahkan tidak pernah ikut pengajian sekalipun, tidak pernah ikut majelis taklim, tidak pernah ikut apa-apa, tidak pernah baca buku agama mungkin ya. Tapi pada setiap Jumat selalu diingatkan. Jadi makanya sangat rugi kalau orang yang tidak sholat Jumat karena dia kemudian tidak diingatkan kepada takwa itu. Nah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian takwa ya. Kajian takwa kemarin kita adalah kaitannya bahwasanya takwa ini adalah buah dari lepasnya kita dari bulan Ramadan ya. Kita mendapatkan takwa dan kemarin sudah disampaikan definisi, kemudian buahnya takwa secara umum ya, kemudian kriterianya takwa itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Ya mungkin kita akan mereview sedikit dan kemudian kita akan mendalami mengenai faedah faedah takwa bagi kita di dunia. Jadi faedah takwa itu ada di dunia dan di akhirat. Jadi pada kesempatan ini kita akan mengkaji, akan melihat apa sebetulnya faedah takwa bagi kita di dunia ini. Ya. Baik ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwasanya sepekan sekali kita diingatkan kepada takwa ya bagi yang laki-laki ketika dia sholat Jumat ya, bahkan bagi orang yang sangat sibuk ya ketika khutbah Jumat mungkin terkantuk-kantuk bahkan tertidur ya. Itu ayat pertama yang dibaca oleh khatib itu biasanya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jadi sebelum orang yang mendengar khutbah itu terkantuk-kantuk dan tertidur itu sudah didengar oleh dia. Ya. Dan mudah-mudahan di awal juga kemudian khatib menerjemahkan arti ayat itu ya sehingga itu bisa merasuk, sehingga itu bisa menjadi menyerap, bisa internalisasi bagi orang yang sholat Jumat ya. Dan kenapa takwa ini juga penting? Jadi tadi setiap Jumat diingatkan, kemudian setahun sekali sesudah Ramadan juga buahnya adalah takwa ya. Jadi karena memang Rasulullah SAW ya mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an ya bahwasanya wasiat takwa ini adalah kepada generasi ke generasi ya. Jadi ini demikian pentingnya takwa tersebut ya di dalam surah An-Nisa 131 ya. Nanti bisa dicatat surat An-Nisa ayat 131, surat 4 ayat 131 ya. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Ya, dalam surah An-Nisa surat 4 ayat 131 Allah taala berfirman, walaqad wasaynal ladzina utul kitab min qablikum. Dan sungguh walaqad wasayna, kami telah wasiatkan ya, kami telah perintahkan, kami telah berikan satu peringatan yang penting. Kami telah berikan kepada siapa? Pada orang yang telah diberikan sebelum dia tauhid ya, baik sudah mendapatkan Suaranya terputus-putus. Kemudian suaranya sepertinya ada gangguan. Sebenarnya Mohon izin suaranya agak terputus-putus tadi Ustadz. itu tadi ya. Ya, Nah, terputus ya. Sekarang suara saya jelas nggak? sekarang jelas sekarang. Suara saya jelas ya? Jelas Iya. sekarang. Sebentar, mohon maaf ini saya ngecek. Tapi mulai terputus ketika mulai Jelas ya, membacakan ayat ya. Anis. Jadi saya ulang. Ya. An-Nisa ya, baik. An-Nisa ayat 131. Jadi surat An-Nisa surat 4 ayat 131 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Ya.
Jadi Allah mengingatkan kepada kita, walaqad wasaina, dan sungguh kami telah berwasiat. Kami telah mewasiatkan kepada siapa? Kepada orang yang diberi Alkitab sebelum kalian, yaitu sebelum kita. Jadi semua umat-umat sebelum kita, baik apakah umat yang memperoleh Zabur, memperoleh Taurat, memperoleh Injil, maupun memperoleh suhuf-suhuf, ya, mereka semua yang hamba-hamba dari hamba-hamba Allah, dari umat-umat pengikut nabi-nabi sebelum kita. Dan juga kepada kita, wa iyyakum, apa pesan wasiat yang Allah berikan kepada mereka semuanya, dan kepada kita juga, anittaqullaha, yaitu bertakwalah kalian kepada Allah. Wa in takfuru, dan apabila kalian kufur kepada Allah, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka sesungguhnya milik Allah lah seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di bumi, wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji, ya. Jadi ayat ini diberikan di dalam ujungnya dinyatakan wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan Allah Maha Kaya, ya. Ini untuk menunjukkan bahwasanya ada orang-orang yang dia tidak bertakwa, dia kufur kepada Allah karena dia merasa hebat, ya, dia merasa memiliki keunggulan, ya, apakah itu kekayaan, ya, apakah itu jabatan, apakah itu pangkat, ataukah itu kekuasaan yang sangat luas, ataukah itu ilmu, ya, apa saja, ya, maka semua itu hanya kecil saja, dan Allah lah ghaniyan, Allah yang Maha Kaya. Allah Maha Kaya dari sisi kekuasaan, ya, Allah Maha Kaya dari sisi kekayaan, Allah Maha Kaya dari sisi ilmu dan dari segala macam hal, ya. Kekayaan manusia itu ada batasnya, kekuasaan manusia juga ada batasnya. Kekuasaan Allah tidak ada batasnya, ya. Dan Allah juga Maha Terpuji, Hamidan, ya. Jadi untuk menunjukkan bahwasanya sikap kita untuk bertakwa kepada Allah adalah merupakan satu sikap yang terpuji, ya, karena kita memuji kepada Allah yang Maha Terpuji. Itu surat An-Nisa 131. Jadi mengingatkan kita bahwasanya takwa itu adalah warisan, merupakan wasiat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia sejak sebelum kita sampai dengan masa kita yang sekarang ini, ya. Nah, kemudian berikutnya yang juga cukup penting adalah bahwasanya takwa ini juga merupakan satu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam momen yang sangat penting, yaitu di dalam momen Hajjatul Wada, ya. Jadi tadi wasiat Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada seluruh umat manusia sejak sebelum kita sampai kita sebagai umat yang terakhir. Kemudian adalah wasiat Rasulullah SAW kepada umatnya di dalam Hajjatul Wada. Yang hadis ini diterima dari Abi Umamah Al-Bahili, ya. Jadi kalau disampaikan pada Hajjatul Wada, jadi Hajjatul Wada itu adalah momen di mana umat Islam itu terbanyak, ya, sesudah Futuh Makkah. Mungkin hampir sama dengan Futuh Makkah, ya. Karena Nabi hanya sekali dan haji itu luar biasa ketika itu seluruh umat yang sudah merasa muslim, seluruh umat yang sudah beriman dari berbagai kalangan semua berkumpul pada Hajjatul Wada. Nah, apa pesan Nabi SAW pada Hajjatul Wada? Pesan Nabi SAW adalah ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakat amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ahmad, ya. Jadi hadisnya ini sahih, ya. Kalau Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Nabi SAW berpesan pada Hajjatul Wada, ya, pesan beliau adalah ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, ya. Jadi pesan yang pertama itu bertakwa pada Hajjatul Wada. Kemudian yang kedua, wasallu khamsakum, dan tegakkanlah sholat yang 5 waktu, ya. Jadi sholat 5 waktu itu tidak bisa dipisahkan dari takwa, dan ini merupakan perwujudan dari takwa. Kemudian apa yang berikutnya, wasumu syahrakum, dan saumlah di dalam bulan kalian. Syahrakum di sini adalah maksudnya dalam bulan Ramadan,
ya. Kemudian wa'addu zakat amwalikum, dan tunaikanlah zakat. Wa ati'u umara'akum, dia, dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian, ya. Maksudnya pemimpin ini adalah dari karangan orang-orang mukmin. Tadkhulu jannata rabbikum, ya. Maka masuklah kalian, maka kalian pun akan masuk ke dalam surga dari Tuhanmu. Ya, jadi orang yang masuk surga itu pertama dia bertakwa kepada Allah, kemudian dia sholat 5 waktu, kemudian dia saum pada bulan Ramadan, kemudian dia menunaikan zakat. Ya, jadi oleh karena itu ilmunya di sini penting, ilmu tentang bagaimana itu takwa, ilmu tentang sholat, ilmu tentang saum, ilmu tentang zakat, ya itu sangat penting. Wa ati'u umara'akum, dan taatlah kepada pemegang urusan di antara kalian, ya, kepada umara. Ya, umara ini bukan hanya pemerintahan dalam politik, ya, umara ini yang memegang urusan kita dalam kita bekerja, ya, atasan kita, institusi kita, ya, dan seterusnya. Ya, tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian pun akan masuk surga, ya. Jadi ini jadi tadi pesan kepada seluruh umat, Nabi SAW memesankan takwa di dalam Hajjatul Wada. Kemudian yang ketiga adalah Umar ibn al-Khattab, ya. Umar Khattab menulis pesan kepada anaknya. Ya, anaknya itu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini beliau kalau saya tidak salah di Kufah, ya. Jadi beliau berangkat ke Kufah dan menjadi salah seorang ulama besar di sana, ya. Ketika Abdullah bin Umar itu berangkat ke sana, kemudian tinggal di sana, Umar menulis surat, ya, beliau sebagai khalifah ketika itu, sebagai pemimpin dari umat Islam, Amirul Mukminin, beliau berpesan, amma ba'd fa inni usika bitaqwallahi azza wa jalla alladzi la budda laka min liqa'ihi wa la man hiya laka dunahu wa huwa yamliku dunya wal akhirah. Amma ba'd, ya. Fa inni usika bitaqwallahi, maka sesungguhnya saya wasiatkan kepadamu, ya, pada anakku, wahai anakku, ya, wahai Abdullah bin Umar, bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah azza wa jalla, alladzi la budda laka min liqa'ik, ya, yang tidak bisa tidak engkau akan menjumpai Allah. Ya, jadi orang tuh senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, eh, cepat atau lambat, ya, benci atau tidak benci, ya, enggan atau tidak enggan, dia pasti akan berjumpa dengan Allah. Ya, maksudnya berjumpa itu dia akan menjumpai hari pembalasan nanti. Ya, kalau berjumpa melihat Allah itu hanya orang-orang yang beriman saja. Ya, tapi semua orang itu akan menjumpai hari di mana dia bertanggung jawab. Ya, itu maksudnya. Jadi makanya kita diperintahkan untuk bertakwa. Walaman hiya lakadunahu, ya, dan tidak ada halangan bagimu, ya, ya, tidak ada yang dapat menghalangi untuk kita menjumpai Allah kecuali Allah itu sendiri, ya. Jadi makanya kita perlu bertakwa kepada Allah. Wa huwa yamliku dunya wal akhirah, karena Allah memiliki dunia dan akhirat, ya. Jadi itulah tadi pesan yang pertama dari surah An-Nisa ayat 131, pesan wasiat dari Allah. Kemudian wasiat Nabi Muhammad SAW di dalam Hajjatul Wada. Kemudian wasiat Umar ibn al-Khattab sebagai pribadi maupun sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin kepada anaknya yang seorang ulama, ya. Nah, 3 pesan tadi menunjukkan betapa pentingnya takwa tersebut, ya. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk kepada apa sih faedah-faedah dari takwa di dunia. Ya, ini cukup banyak, makanya kita akan sampai secara cepat saja, ya. Ada cukup banyak nih, ada 16 atau 17, ya. Baik, kita satu-satu saja dulu, ya. Jadi yang pertama, apa faedah takwa di dunia? Ya, pertama adalah takwa itu menjadi sebab dari mudahnya urusan-urusan kita. Ya, sababun litaisir umulil insan, penyebab dari mudahnya urusan-urusan kita, ya. Sebagaimana di dalam surah At-Talaq ayat 4, ya, ini bisa dicatat, surat At-Talaq ayat 4, Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yattaqillah ja'alahu min amrihi yusra." Wa man yattaqillah, maka siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, maka Allah pasti menjadikan urusannya mudah, ya.
Jadi kalau orang bertakwa kepada Allah nggak mungkin urusannya sulit, ya. Kalaupun sulit pasti ada jalan keluar. Jadi pasti ada kemudahan di situ, ya. Kemudian apa buktinya bahwa orang bertakwa itu pasti dikasih kemudahan? Ya, yang disebutkan misalnya dalam surah Al-Lail, ya, surat Al-Lail ayat 5 sampai ayat 7. Ya, ini masih di dalam juz amma, ya, surat Al-Lail. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, dalam surah Al-Lail ayat 5 sampai 7. Fa'un man a'ta, bagi siapa yang dia memberikan, ya, dia banyak memberikan, bersedekah dan sebagainya, ya, dia menjadi orang yang pemurah, menjadi orang yang dermawan, ya, menjadi orang yang banyak memberi, ya, termasuk memberi ilmu, yang memberi apa saja yang dia bisa beri kepada masyarakat, memberikan manfaat pada masyarakat. Wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna. Al husna itu artinya adalah kebaikan. Maksudnya di sini adalah hari akhirat, ya. Jadi hari akhirat itu bagi orang-orang yang beriman kan adalah satu kebaikan, karena itu jalan untuk nanti masuk mencapai surga. Ya, jadi orang yang punya 3 ciri, atau dia banyak memberikan yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, wattaqo, dia bertakwa. Dan yang ketiga, shaddaqa bil husna. Ya, dia membenarkan ganjaran, dia membenarkan surga yang nanti disediakan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya, maka orang yang punya 3 ciri ini, fasanu yassiruhu lil yusra, maka sungguh kami akan memudahkan baginya kepada kemudahan. Ya. Jadi ini ayat yang menjadi satu keyakinan kita. Nah, kemudian yang kedua, faedah dari takwa adalah sababun lihmatil insan min darari syaitan, yaitu menjadi satu sebab bentengnya, membentengi manusia dari madarat-madarat, dari bahaya-bahaya, ya, dari musibah-musibah, dari gangguan, dari keburukan-keburukan setan, ya. Di dalam surah Al-A'raf ayat 201, ya, surat 7 ayat 201, Allah Ta'ala berfirman, innalladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun, ya. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu bertakwa, ya, maka ketika mereka itu diganggu oleh sekelompok dari setan, mereka segera ingat kepada Allah, faidahum mubsirun, dan kemudian mereka menjadi orang yang mampu, yang mubsirun, orang yang mampu melihat kebenaran, orang yang mampu melihat jalan terang kepada kebaikan. Ya, itu yang disebut dengan mubsir. Ya, jamaknya adalah mubsirun, ya. Itu adalah orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi ketika diganggu oleh kelompok dari setan, ya, diganggu untuk melakukan keburukan, diganggu untuk melakukan kejahatan dan sebagainya, ya, mereka lalu ingat kepada Allah, ya. Jadi makanya ketika orang diganggu setan kan dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu adalah ingat kepada Allah, ya, atau dia beristighfar, ya, dan sebagainya. Nah, itu semua adalah ingat kepada Allah. Ya, ini adalah faedah kalau orang itu bertakwa. Kemudian yang ketiga adalah sababun li taftihal barakat minas samai wal ard. Menjadi sebab dibukanya berkah-berkah dari langit maupun dari bumi. Ya, sebagaimana dalam surah Al-A'raf, ya, surat 7, masih surat Al-A'raf ayat 96. Ya, surat 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, dan kalaulah saja ahlal qura, penduduk negeri, penduduk satu kampung, penduduk satu kawasan, amanu wattaqau, mereka beriman, kemudian tidak hanya beriman, ya, dia tingkatkan menjadi takwa, la fatahna alaihim, sungguh kami akan bukakan bagi mereka, ya, di sini ada kata lam yang menunjukkan kesungguhan, kepastian, pasti kami bukakan kepada mereka barokatin, berbagai macam barokah, ya. Barokah itu adalah tambahan kebaikan, ya. Jadi yang dibuka oleh Allah bukan barokah, tapi barokat, ya. Jadi berbagai macam barokah-barokah minas samai wal ard,
Dan berbagai macam barokah itu dari langit maupun dari bumi, ya. Jadi dari atas maupun dari bawah. Ya, jadi bukan hanya satu pihak saja, tapi dari mana saja, atas bawah itu merupakan satu satu ibarat bahwasanya barokah itu dari arah mana saja. Walakin kadzabu, ya, akan tetapi penduduk negeri itu mereka mendustakan Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, maka kami akan menghukum mereka karena mereka melakukan hal-hal yaksibun, mereka melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan ketakwaan, ya, naudzubillah. Ya. Jadi intinya bahwasanya kalau penduduk satu kawasan, penduduk satu negeri mereka beriman bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan bukakan bagi mereka berbagai macam barokah dari langit maupun dari bumi, ya. Ya, kemudian yang keempat, faedah dari takwa adalah sababun fi taufiqil abdi fil fasli bainal haqqi wal batil, yaitu menjadi satu penyebab pimpinan atau petunjuk bagi seorang hamba untuk dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil, ya, wa ma'rifati kullin minha, dan dapat mengenal mana yang hak dan mana yang batil, ya. Dalam Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29, ya, surah Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha ja'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, in tattaqullaha, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, Allah pasti akan menjadikan bagi kalian furqanan, ya. Allah pasti menjadikan bagi kalian furqan, mampu membedakan yang hak dengan yang batil. Ya, jadi kalau orang bertakwa itu akan diberikan satu hidayah dari Allah, diberikan taufik dari Allah, ya. Taufik itu adalah satu petunjuk, ya. Petunjuk itu bisa berarti berupa ilham, ya. Seseorang kemudian bisa merasakan, punya insting, oh ini yang benar dan yang salah. Tapi bisa juga satu inspirasi, satu kreasi, ya, atau satu dorongan di dalam akal pikiran kita kemudian untuk bisa membedakan hak dan yang batil, ya, atau satu pikiran dalam pikiran kita kemudian untuk mengkaji sesuatu, atau untuk membaca sesuatu, atau untuk menghubungi seseorang, atau untuk eksplor sesuatu. Ya, itu semua adalah dari taufik sebetulnya, ya, merupakan satu hidayah dari Allah, ya, sehingga orang tersebut mampu membedakan yang buruk dengan yang baik, yang benar dengan yang salah, furqanan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah menghapuskan dosa-dosa kalian, wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Ya, kemudian yang kelima, faedah dari takwa adalah sababunil khuruji minal ma'azab, ya, atau minal ma'azik, ya, wa husul rizki wasi'ati lil muttaqi min haitsu la yahtasib, yaitu menjadi sebab, ya, menjadi sebab dari keluarnya berbagai macam kesulitan, berbagai macam kesusahan, ya, kemudian menghasilkan rizki dan keluasan rizki dari arah yang tidak disangka. Ya, ini ayatnya kita sering dengar, ya. Jadi merupakan buah takwa yang kelima. Surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Ya, surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillah, dan siapa saja yang dia bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah pasti menjadikan baginya jalan keluar. Warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah pasti memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, ya, arah yang tidak diduga. Rizki yang Allah berikan dari arah yang tidak diprediksikan, ya. Rizki itu bisa rizki berupa harta, ya, itu yang biasanya kita artikan, ya. Tidak selalu rizki itu berupa harta, ya. Bisa jadi rizki itu berupa kesehatan, ya. Bisa jadi rizki itu berupa ilmu, ya. Bisa jadi rizki itu berupa karir. Bisa jadi rizki itu berupa anak, ya, dan sebagainya, ya. Jadi dari arah yang tidak disangka-sangka, kok tahu dapat seperti ini, ya. Tidak disangka-sangka, misalnya tahu-tahu dipromosikan jabatannya, misalnya. Tidak disangka-sangka, misalnya terus ditawari satu posisi yang sangat bagus, ya, satu posisi yang sangat baik yang sebelumnya tidak terfikirkan, ya. Bisa jadi kemudian diberi rizki, misalnya
anaknya misalnya kemudian diterima di perguruan tinggi yang terbaik misalnya ya. Itu kan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bagi yang lama nggak punya anak ya kemudian bisa jadi punya anak ya. Bisa jadi rezeki itu berupa naik pangkat dan sebagainya ya. Rezeki itu banyak sekali pengertiannya ya. Dari arah yang tidak disangka-sangka itu adalah bagi orang yang bertakwa. Kemudian yang keenam, buah takwa yang keenam ada sababun dinalil wilayah. Ya, merupakan satu sebab untuk mendapatkan wilayah. Ya, wilayah itu artinya adalah power. Ya, satu sebab untuk mendapatkan power. Dalam Al-Quran disebutkan in auliya'uhu illal muttaqun walakin aktsaruhum la ya'lamun. Walakin aktsaruhum la ya'lamun ya. Ya. Tidaklah ya aulia atau wali-walinya ya, yaitu para penolong. Wali itu bisa berarti para pemimpin ya, para pembesar, para petinggi dan sebagainya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, tetapi orang-orang kebanyakan manusia tidak mengetahui ya. Jadi orang yang dia bertakwa kepada Allah itu pasti Allah akan angkat dia untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pengurus, untuk menjadi orang yang disegani, untuk menjadi orang yang pemegang keputusan yang penting ya, di dalam aspek apapun juga ya, atau di dalam bidang apapun juga ya, mungkin di dalam bidang akademik ya, mungkin di fakultas, mungkin di universitas ya, mungkin di UPF ya, mungkin di rumah sakit ya, mungkin di lingkungan kerja atau di lingkungan tempat tinggal dan sebagainya ya. Tapi kemudian kita tidak mengukur kalau begitu kenapa kemudian pemimpin-pemimpin kok banyak tidak bertakwa ya. Jadi kalau dilihat dari atas tadi memang ini adalah faedah di dunia ya. Dan faedah ini bukan hanya orang bertakwa saja, orang lain juga bisa dapat ya. Jadi misalnya tadi kemudahan ya. Orang yang dia bahkan bukan hanya tidak bertakwa tapi dengan berbagai cara yang diharamkan Allah bisa saja mudah di dunia ya. Tapi kan dia lepas dari takwa. Ya, misalnya berbagai urusan dia sogok sana sogok sini kan urusannya mudah ya. Tapi bagi orang yang bertakwa kan bukan itu, karena kemudahan itu adalah buahnya ya. Adalah satu faedahnya, sedangkan yang dia kejar bukan faedahnya, tapi yang dikejar adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya tadi dihilangkan selalu ada jalan keluar ya. Bagi orang yang dia punya kekuasaan kemudian menggunakan kekuasaannya dengan seenaknya juga ada jalan keluar. Ya, tapi bagi orang yang bertakwa bukan itu yang menjadi tujuan. Menjadi tujuan adalah ketakwaan itu sendiri. Maka dengan itu di antara faedahnya adalah jalan keluar. Termasuk wilayah ya, sama, kepemimpinan ya. Nah, kemudian juga pemimpin yang sejati bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah Allah ya. Di dalam surah Al-Jasiyah 19 ya, Al-Jasiyah ayat 19 Allah Taala berfirman, wa inna zalimina ba'duhum awliya'u ba'din wallahu waliyul muttaqin. Dan sesungguhnya orang-orang zalim sebagian dari sebagian yang lain ya, mereka menjadi wali ya, mereka menjadi pemimpin ya. Jadi orang-orang yang zalim itu memang saling bekerja sama. Orang-orang zalim itu saling bersinergi ya. Mereka saling memberikan input ya. Mereka saling bekerja sama, mereka ada cooperation di antara mereka, ada sinergi di antara mereka, ada soliditas di antara mereka. Itu memang sudah diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Ya, sesungguhnya orang-orang zalim itu sebagian dengan sebagian yang lain mereka saling menjadi penolong. Ya. Dan penolong kita adalah penolong bagi orang yang bertakwa adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyul muttaqin ya. Jadi backingnya kita, penolongnya kita, ya kita membangun sinergi, kita membangun soliditas adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Jasiyah 19. Yang ketujuh buah takwa adalah sababun li'adamil khaufi min dararin wa kaidil kafirin. Ya. Takwa ini punya faedah, menjadi sebab untuk hilangnya rasa takut dari kemudaratan ya, dari bencana
dan dari tipu daya orang-orang kafir. Ya, di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 120, ya Ali Imran 120 Allah Ta'ala berfirman, in tamsaskum hasanatun ta'su'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ya. Dan apabila in tamsaskum hasanatun, apabila kalian ya orang-orang beriman itu mendapatkan kebaikan, tasuhum, ya orang-orang munafik, orang-orang kafir itu merasa tidak suka, ya. Kemudian wa in tusibkum sayyi'ah, dan apabila terjadi musibah atau kesulitan bagi kalian, yafrahu biha, ya orang-orang munafik, orang-orang kafir itu mereka mesti merasa senang. Ya, jadi ini merupakan satu ibarat yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari sesungguhnya. Ya, jadi ada orang yang dia kalau orang mukmin itu susah dia merasa senang. Ya, dan sebaliknya kalau orang mukmin itu senang dia merasa susah. Ya, dan kemudian Allah mengingatkan wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Dan apabila kalian bersabar dan kalian bertakwalah, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak memadaratkan bagi kalian tipu daya mereka sedikit pun, ya. Ini salah satu ayat Quran yang para ulama mengajarkan untuk dibaca, ya, bahkan mungkin sering dibaca itu lebih baik, ya, untuk menambah kekuatan kita di dalam menghadapi terutama di dalam keadaan-keadaan genting, ya. Iya, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Ya, itu dibaca berulang-ulang, ya. Guru saya juga dulu mengajarkan seperti itu, ya. Jadi ini salah satu ayat Quran yang bisa menguatkan kita dan kemudian kita yakin Allah memberikan jalan keluar bagi kita. Wa in tasbiru, dan apabila kalian bersabar, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, la yadurukum kaiduhum syai'a. Tidak akan memadaratkan kalian tipu daya mereka sedikit pun, ya. Jadi kalau kita di dalam pekerjaan, mungkin di dalam kehidupan, di dalam masalah apapun, ya, kemudian ada orang yang membuat satu rekayasa, membuat satu engineering untuk menjatuhkan kita, baca ayat ini, ya, diulang-ulang, ya, dengan satu keyakinan kalau kita sabar, bertakwa, itu nggak ada apa-apanya, kecil saja. Ya, nanti Allah yang akan memusnahkan itu, ya. Tapi dengan keyakinan tentu saja, ya, kita bacanya. Itu surah Ali Imran ayat 120, ya. Kemudian yang ke-8, ya, faedah dari takwa adalah yang menjadi sebab dari turunnya berbagai karunia dari langit, ya, ketika terjadi kesulitan-kesulitan dan ketika berjumpa dengan musuh, ya. Ini bisa kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat 123 sampai 125. Ya, ini ayat yang penting ini, surah Ali Imran surah 3 ayat 123 sampai dengan 125. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum azillatun fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ittaqulu lil mu'minina alla yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi salasati alafin minal malaikati munzilin bil malaikati munzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yamdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Ya. Ini Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 123 sampai 125. Walaqad nasarakumullah bi Badrin. Dan sungguh Allah telah menolong kalian di Badar, ya, ini perang Badar Kubra, ya. Wa antum azillah, sedangkan kalian itu lemah, ya. Jadi dalam perang Badar itu umat Islam itu hanya sedikit saja dan lemah. Bukan hanya sedikit, persenjataan pun baru seadanya, ya, karena masih belum banyak umat Islam punya senjata ketika itu, karena perang Badar itu baru tahun ketiga Hijriah. Jadi mereka baru hijrah, ya. Jadi Nabi SAW dan para sahabat baru hijrah ke Madinah, ya, belum membangun satu sistem persenjataan yang cukup kuat, ya. Kemudian pasukan juga belum dilatih secara panjang, ya. Kemudian formasi pasukan juga masih seadanya, masih awal, ya. Kemudian jumlah sahabat juga masih sedikit, ya.
Jadi masih belum banyak ya. Jadi Nabi SAW ketika itu berperang tentu saja dengan senjatanya, persenjataannya masih belum banyak. Ya, dan Nabi SAW berperang dan para sahabat itu dengan senjata-senjata yang mereka buat sendiri ya. Tidak menggunakan senjata dari Yahudi ya. Jadi kita tahu, jadi ini satu pengetahuan penting buat kita. Di Madinah itu ada kelompok Yahudi yang cukup besar ya, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah ya. Dan di antara usaha Yahudi di sana di Madinah itu adalah bisnis senjata, industri senjata. Bukan hanya bisnis tapi industri senjata pada masa itu ya. Oleh karena itu di Madinah ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, itu ada dua suku besar di sana yang kemudian dipersatukan ya. Jadi di antara langkah Nabi SAW ketika hijrah yang pertama adalah mempersatukan antara suku Aus dengan Khazraj. Ya, karena suku Aus dengan Khazraj itu sudah ratusan tahun bermusuhan. Ya, jadi itu suku-suku besar yang ada di Madinah. Jadi Madinah itu meskipun satu kota, tapi ada dua kelompok yang saling bermusuhan, saling berperang. Ya. Dan perang itu diawetkan. Siapa yang mengawetkan? Itu Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi itu punya industri senjata. Ya, jadi pembelinya siapa? Ya pembelinya orang-orang di Yastrib dulu ya, suku Aus dengan suku Khazraj. Ya karena mereka sering berperang. Ya. Nah ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, ya tidak membeli senjata dari Yahudi, tapi membangun sendiri senjatanya. Dan ini masih awal, ya. Jadi dapat kita bayangkan jumlahnya sedikit, ya masih awal, kemudian formasi pasukan masih seadanya. Ya, makanya Al-Qur'an menyebutkan wa antum azillah ya. Ingatlah pertolongan Allah di Badar ketika itu kalian dalam keadaan lemah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian termasuk orang-orang yang bersyukur ya. Jadi takwa dengan syukur juga satu hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Ittaqulu lil mu'minina allan yakfiyakum, yaitu tatkala engkau wahai Muhammad berkata kepada orang-orang mukmin, Allah yakfiyakum ya, tidakkah cukup bagi kalian ayumiddakum rabbukum bisalasati alafi minal malaikati munzalin. Tidakkah cukup bagi kalian ada 3.000 malaikat yang diturunkan oleh Allah. Bala intas biru wa tattaqu, bahkan ya benar-benar apabila kalian bersabar dan bertakwa wa ya'tukum min faurihim hada ya, dan kemudian datang kepada kalian musuh itu menyerang ya, musuh yang jauh lebih besar di Badar itu menyerang, hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafi minal malaikati musawwimin. Ya inilah Allah menurunkan ya, yumdidkum, Allah menurunkan dengan bilangan yang banyak bi khamsati alaf, dengan 5.000 malaikat yang turun musawwimin yang mereka bisa dicirikan ya. Jadi ini adalah pertolongan Allah di Badar ya. Jadi orang yang bertakwa itu akan turun kepada mereka malaikat-malaikat ya yang tidak bisa kita lihat ya ketika terjadi kegentingan, ketika terjadi kesulitan, kesusahan ya. Ini kita tidak tahu, ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit ya kemudian Allah turunkan malaikat-malaikat yang tidak dapat kita lihat, ya akan menolong orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kesembilan buah dari ketakwaan ya atau faidah dari takwa adalah orang itu kemudian mengagungkan syiar-syiar Allah. Di dalam surah Al-Hajj surat 22 ayat 32 ya, surah Al-Hajj 32 Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan bagi siapa yang diagungkan syiar-syiar Allah, maka orang yang mengagungkan syiar Allah itu muncul dari ketakwaan hati ya. Kemudian yang ke-10 ya, faedah dari ketakwaan adalah memperbaiki amal atau perbuatan itu menjadi baik ya, dan perbuatan itu diterima dan mendapatkan ampunan Allah ya. Dalam surah Al-Ahzab surat 33, surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qaulan sadida. Ya, dan ucapkanlah ucapan yang baik, yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan memperbaiki perbuatan kalian dan mengampuni dosa kalian. Ya, jadi di sini ada kata kunci ya bagi ini semua, bagi Bapak Ibu sekalian ya, di dalam surah
Al-Ahzab ayat 70-71 ini ada kata kunci yang sangat penting, yaitu kita sebagai orang beriman diperintah bertakwa kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan kita untuk berucap ya, menulis, bersikap, berperilaku yang baik ya, sadid ya, sadid dengan sin. Kalau sadid dengan shin, sadid artinya keras ya, tegas ya. Tapi kalau sadid artinya lemah lembut, baik ya. Jadi kalau orang itu bersikap lemah lembut, bersikap baik ya, maka kemudian ada buahnya. Nah, buahnya ini rahasia bagi kita. Tapi Allah akan berikan buahnya, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki perilaku kita ya. Jadi memperbaiki perilaku itu macam-macam ya. Jadi bisa dengan inspirasi yang timbul pada pikiran kita, kemudian bisa dengan kreasi yang dapat kita pikirkan, bisa kita dapat ilmunya untuk berperilaku dengan baik dan sebagainya ya. Jadi ini adalah buah ketakwaan. Kemudian yang ke-11 ya adalah faedah dari ketakwaan itu adalah orang kemudian menjadi menghormati Nabi SAW dan merendahkan suara ya. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 2 ya, merendahkan suara di hadapan Nabi SAW ya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 2 Allah Ta'ala berfirman, innal ladina yaghuddu aswatahum 'inda Rasulillah ulaikal ladzina amtahanallahu qulubahum littaqwa. Ya, sesungguhnya orang-orang yaghudduna aswatahum, orang-orang yang merendahkan suara-suara mereka di hadapan Rasulullah SAW, mereka itulah Allah yang uji, Allah menguji kalbu mereka kepada takwa ya. Jadi dulu masa sahabat itu ada orang-orang yang manggil Nabi SAW itu dengan suara keras ya, bahkan suara yang tidak sopan ya. Bahkan misalnya kalau Nabi SAW di dalam itu mereka mengetuk pintu lalu salam misalnya dengan cara yang suara yang lantang ya, atau manggil-manggil Rasulullah dari luar ya, karena dia berada di dalam rumah dengan teriakan-teriakan gitu ya. Nah, maka Allah menyatakan bahwasanya orang-orang yang mereka merendahkan suaranya di hadapan Rasulullah SAW ya, sesungguhnya mereka itulah yang Allah menguji kalbu mereka dengan ketakwaan ya. Jadi makanya bagi kita ya yang tempat kajikan pelajaran, bahwasanya di antara hal yang penting bagi orang yang bertakwa itu adalah merendahkan suara di hadapan Nabi SAW ya, maupun bagi kita sekarang ini kita tidak berjumpa dengan Nabi SAW, tapi kita merendahkan suara ketika bersolawat ya. Jadi jangan kemudian teriak-teriak Allahumma sholli wa sallim alaih ya, teriak-teriak begitu itu justru tidak sopan ya. Justru dalam Quran itu orang merendahkan suara di depan Nabi SAW ya. Sekarang juga kita begitu, kita tidak berjumpa dengan beliau, tapi ketika kita bersalawat kita dengan khusyuk ya, kita dengan dengan sopan santun ya, tidak dengan cara teriak-teriak ya, karena justru itulah ujian bagi orang yang bertakwa ya. Kemudian yang ke-12 adalah sababun lil ilmi wa tahsilihi ya. Ini cukup penting. Yang ke-12 ini adalah orang kemudian kalau dengan bertakwa itu dia akan mendapatkan ilmu ya, dan hasil dari ilmu tersebut ya, dan kesimpulan dari ilmu tersebut, resume dari ilmu tersebut ya, itu dia dapatkan ya dalam surah Al-Baqarah ayat 182 ya. Ini juga cukup penting untuk dicatat, surat Al-Baqarah ayat 182. Allah menyatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkan kepada kalian ya. Jadi kalau kita mau menambah ilmu ya, ilmu kita ingin bertambah ya, pengetahuan kita ingin bertambah, penalaran kita ingin bertambah, cara berpikir kita ingin semakin baik, bertakwalah kepada Allah. Karena nanti Allah akan mengajarkan kepada kita ya, karena ilmu itu kan dari Allah ya. Nah, itu adalah rahasia Allah juga ya. Jadi Allah ada cara-cara nanti untuk bisa mengajarkan kepada kita ilmu. Nah, kita memperoleh ilmu itu dari apa? Dengan bertakwa. Ya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkan kepada kalian ilmu. Lalu yang ke-13 adalah mendapatkan rahmat dari Allah ya. Rahmat ini rahmat di dunia maupun rahmat di akhirat kelak ya. Surah Al-A'raf ayat 156 Allah Ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasaktubuha lil ladzina taquna wa yu'tuna zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Ya,
Dan rahmatku wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku adalah mencakup segala sesuatu, ya. Dan aku akan menuliskan, akan menetapkannya kepada orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi mendapatkan rahmat Allah orang-orang yang bertakwa dan mereka menunaikan zakat dan orang-orang yang mereka beriman kepada ayat-ayat kami, ya. Kemudian yang ke-14 faedah dari ketakwaan adalah dia akan selalu disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertainya. Ya, di dalam surah Al-Baqarah, ya, surah An-Nahl, ya. Surah An-Nahl ayat 6, ya, surat An-Nahl ini surat ke-16 ayat 6. Allah taala berfirman, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan berserta dengan orang-orang yang mereka berbuat baik, ya. Lalu yang ke-15 adalah innal aqibata takunu lahum, ya. Sesungguhnya dia akan mendapatkan satu satu hasil dari perbuatannya. Ya, tentu saja hasilnya adalah hasil yang baik, ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan surah Shad, ya, ayat 49, surat Shad ayat 49, wa inna lil muttaqina la husnu ma'ab, ya, la husna ma'ab. Dan sesungguhnya orang-orang yang dia bertakwa, ya, maka sungguh dia mendapatkan tempat kembali yang baik, ya. Kemudian dalam yang ke-16 adalah dengan ketakwaan itu buahnya dia akan mendapatkan kabar gembira kehidupan di dunia dan di akhirat kelak, ya. Jadi kita mendapatkan kegembiraan. Jadi makanya orang yang bertakwa itu harus selalu bahagia, tidak menjadi susah, tidak menjadi gundah gulana, ya. Dalam surah Yunus ayat 63-64, ya, surat Yunus 63-64, Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang mereka itu beriman dan bertakwa, ya, lahumul busyra, mereka mendapatkan kabar gembira fid dunya wal akhirah, ya. Jadi mereka mendapatkan kesenangan, ya. Jadi orang bertakwa itu dia tidak berduka, tidak susah, ya. Tapi dia senang hatinya, lapang hatinya, ya. Sehingga di antara pendapat para ulama yang disebut ketenangan itu adalah mimpi yang baik, ya. Karena mimpi itu kan kadang bisa menjadi satu manifestasi dari bawah sadar, ya. Kalau orang bawah sadarnya tertekan, bawah sadarnya dia stres, ya, atau bawah sadarnya konflik, atau bawah sadarnya depresi, ya, atau bawah sadarnya ada neurosis misalnya, ya. Itu kan menjadi mimpinya mimpi yang tidak baik, ya. Tapi mimpi yang baik yaitu mimpi yang dia orang-orang yang mendapatkan busyra, ya. Jadi Imam Ahmad meriwayatkan dari Abi Darda. Abi Darda ini orang sahabat dari Nabi SAW, ya, tentang firman Allah lahumul busyra, ya. Jadi ayat tadi ayat 64 dari surah Yunus, ya, lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah, ya, wa fil akhirah lahumul busyra, mereka mendapat kabar gembira di dunia, wa fil akhirah, di akhirat. Apa maksudnya lahumul busyra fil hayatid dunya? Mendapatkan kegembiraan di dunia ini, ya. Nabi SAW mengatakan ar-ru'yah sholihah yarahal muslimun, yarahal muslim, yaitu mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang muslim, ya. Jadi itu adalah salah satu dari makna ketakwaan. Demikian pula dari riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya, tentang ketakwaan tersebut, ya. Nah, kemudian yang 17, ya, faedah dari ketakwaan adalah dihilangkannya kesempitan atau dihilangkannya kesia-siaan ganjaran di dunia dan di akhirat, ya. Orang-orang yang bertakwa itu dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar
ya, dan dia akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar dari apa yang dia lakukan. Ya. Ini dapat kita lihat misalnya dalam surat Yusuf ayat 90-91. Ya, ini juga ayat yang cukup penting, surah Yusuf surat 12 ayat 90-91. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu innaka la anta Yusuf qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manallahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Qalu tallahi laqad asraka Allahu alaina wa in kunna la khatiin. Ya. Jadi ini adalah satu kisah, ya, satu kisah Nabi Yusuf itu kan dibuang oleh saudara-saudaranya, ya, dilempar ke dalam sumur, ya, tapi di dalam sumur itu tidak tenggelam ternyata Nabi Yusuf itu, karena itu ada lubang di pinggir sumur itu. Beliau bersembunyi di situ beberapa lama, kemudian ada datang kafilah dagang. Ketika mereka lewat di situ, mereka menimba air, ya, dia dapati ada anak kecil yang kemudian dijual sebagai budak ke Mesir, ya. Dan mereka Yusuf tumbuh dewasa, kemudian dia difitnah oleh wanita, oleh Zulaikha, ya, masuk penjara, ya, dan kemudian keluar dari penjara. Kemudian sesudah itu Yusuf menjadi petinggi dari negara, ya, menjadi petinggi di istana Firaun pada masa itu, ya. Nah, kemudian ketika itu rombongan kakak-kakaknya yang dulu pernah menzaliminya, ya, datang dari daerah Mesopotamia, ya, datang ke Mesir. Kemudian kemudian presiden mereka mengatakan Suaranya ada gangguan kembali. kalau yang dibuat kepada sampai ke istana, ya. Inna kala anta Yusuf, apakah kau ini benar Yusuf, ya. Qala, ya, kemudian Yusuf mengatakan ana Yusuf wa hadza akhi, saya adalah Yusuf, wa hadza akhi, dan ini adalah saudaraku, ya. Jadi karena saudaranya Yusuf ketika itu ditinggal oleh saudara-saudaranya di istana, ya. Ini kisah tersendiri, ya. Jadi bagaimana saudaranya itu kemudian ditinggal oleh saudara-saudara Yusuf yang lain di istana. Kemudian Yusuf mengatakan, saya Yusuf dan ini adalah saudaraku. Hadza akhi, ya, namanya hadza akhi. Qad manallahu alaina. Ya, sungguh Allah telah menyelamatkan kami. Allah telah menganugerahkan kepada kami, ya. Kenapa seperti itu? Karena dia yakin Yusuf itu innahu man yattaqillah, innahu man yattaqi. Karena sesungguhnya siapa saja yang dia bertakwa kepada Allah, ya. Jadi ini adalah syaratnya bertakwa kepada Allah. Wa yasbir, dan dia sabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang dia berbuat baik. Qalu, ya, mereka kemudian mengatakan saudara-saudaranya itu, tallahi, demi Allah, laqad asarakallahu alaina, sungguh telah memenangkan dirimu di atas kami, wa in kunna la khatiin, dan sungguh kami telah berbuat kesalahan, ya. Jadi orang yang dia bertakwa dan dia bersabar, ya, maka Allah tidak menyia-nyiakan kesabaran dan ketakwaan mereka itu, ya. Dan kemudian orang-orang yang dia musuh dari orang-orang yang dia, atau lawan-lawan dari orang yang dia bertakwa dan bersabar itu, mereka akan mengatakan seperti kisah Yusuf, ya. Laqad asarakallahu alaina, sungguh engkau telah memenangkan atas kami, sungguh engkau telah menang atas kami, ya. Jadi makanya ini adalah buah ketakwaan yang ke-17. Dan yang ke-18, ya, ini sengaja ditaruh terakhir supaya kita mudah ingat, di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, ya. Awal surah Al-Baqarah. Jadi kalau kita sudah baca surah Al-Fatihah, berikutnya kan Al-Baqarah. Ini supaya kita ingat ini, jadi ini yang terakhir, yang ke-18. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam
mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Alif lam mim, Allah yang mengetahui artinya. Dzalikal kitab, ya itulah kitab, ya maksudnya Al-Qur'an ini la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi ini adalah kunci, ya. Jadi kuncinya orang yang bertakwa itu pimpinannya, petunjuknya, hidayahnya itu adalah Al-Qur'an, ya. Nah, orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mereka beriman kepada yang gaib, ya, karena tidak terlihat, ya, tidak bisa digambarkan, ya. Kita beriman kepada Allah, ya, tidak terlihat, tidak bisa digambarkan, tidak bisa diumpamakan, tidak ada permisalannya, ya, tidak bisa dipersonifikasikan, ya. Bahkan bukan hanya Allah, semua yang gaib juga kita tidak tahu. Malaikat itu bentuknya seperti apa kita tidak tahu. Surga itu nikmatnya seperti apa kita tidak tahu, ya. Yang kita tahu adalah berbagai kenikmatan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Demikian pula tentang ganasnya, tentang bencana yang sangat besar dari neraka. Demikian pula tentang peristiwa-peristiwa di hari akhir, ya. Itu semua adalah hal-hal yang gaib bagi kita, ya. Demikian pula kisah-kisah nabi-nabi sebelum kita baca sejarahnya, ya. Tapi kan kita tidak mengalami, kita tidak ada di dalam situ. Nah, itu adalah semua kegaiban, ya. Dan kita beriman dengan itu. Nah, itulah orang bertakwa, ya. Dan kemudian wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka, ya. Jadi ayat ini merupakan satu hal yang sangat penting, ya, ketika dia secara intelektual dan secara spiritual dia beriman kepada yang gaib, ya, kemudian di dalam implementasinya dia sholat, ya, sholat itu adalah perwujudan yang secara pertama-tama adalah bersifat individual, kemudian punya dampak sosial, ya, karena sholat itu kita lakukan sendiri juga sah, ya, tetapi dia akan punya pahala yang besar kalau dilakukan berjamaah. Jadi dia punya dampak sosial, ya, meskipun dia perintahnya individual. Dan kemudian warzaqnahum wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dia memberikan rizki, ya, dari rizki maksudnya dia memberikan manfaat secara material, ya, kepada banyak pihak, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini core-nya adalah dimensi sosial, ya. Jadi ada yang tadi dimensinya individual kepada sosial, ada yang sosial kemudian kepada individual, ya. Karena orang yang dia banyak berinfak, dia banyak berzakat, dia berinfak, bersedekah, kemudian berwakaf, tentu akan punya dampak kepada dia secara individual, ya. Nah, kemudian waladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik, ya. Dan kemudian orang-orang yang dia bertakwa tadi, dia beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, wa ma unzila min qablik, yang diturunkan kepada sebelum engkau. Ini juga adalah gaib, ya. Wabil akhiratuhum yuqinun, dan mereka yakin kepada hari akhir, ya. Jadi orang yang dia bertakwa dia yakin kepada hari akhir. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan orang bertakwa itulah mereka itulah yang berada di atas hidayah Allah, ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kejayaan, ya. Jadi itulah 18 faidah ketakwaan di dunia, ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Ya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan katsiran pada guru kita Ustadz Dr. Endi M. Astiwara telah menyampaikan
konsep-konsep total dari faidah-faidah takwa yang kita dapatkan selama di dunia. Nanti mungkin akan ada faidah di akhirat berarti ya Ustadz ya. Iya. Ya baik. Semoga Allah akan takdirkan kita untuk dapat mengkaji kembali di waktu yang akan datang. Baik, terima kasih paparan yang sangat jelas sekali tadi dikutip dari berbagai ayat-ayat Al-Qur'an, tadi juga dari 18 poin yang disampaikan, juga pada saat yang sama Ustaz menyampaikan 18 poin, 18 ayat dari Al-Qur'an yang menguatkan sebagai dalil apa yang telah disampaikan. Baik, kepada para jamaah sekalian, silakan Mas, ada waktu kurang lebih 10 menit barangkali jika ada yang kita tanyakan. Silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin menanyakan ya, setelah tadi diterangkan 18 faedahnya, apakah kita bisa menduga atau merasa bahwa tingkatan takwa kita itu sudah sampai di mana gitu? Ada nggak udah bisa jadi, wah saya itu sekarang mau masuk takwa ke tingkatan atas gitu, atau waduh masih jauh nih dari takwa itu, apakah bisa ditaksir gitu? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam wabarakatuh. Iya. Terima kasih Prof, ini pertanyaannya luar biasa. Ya. Jadi memang pertama, kalau kita untuk diri kita sendiri ya, kita bisa mengukur untuk diri kita sendiri ya. Jadi keikhlasan itu kan kita bisa mengukur ya, karena dasar dari ketakwaan itu kan adalah perbuatan-perbuatannya itu dilakukan dengan keikhlasan. Itu kita bisa mengukur, jadi kita tahu kepada diri kita sendiri ya, ketika kita melakukan satu perbuatan baik, atau ketika kita sholat misalnya, apakah sholat ini ikhlas ataukah dicampur dengan ria ya, ketika kita berinfak apakah ikhlas atau dicampur dengan ria, itu kita tahu, kita bisa mengukur dari kita sendiri ya. Nah, yang kemudian yang kita tahu itulah yang kemudian kita bisa mengukur. Namun demikian ada yang kita tidak tahu ya. Mungkin kita ada tidak tahu dari segi keilmuan, kita tidak tahu bahwasanya ada perkara yang dilarang tapi kita lakukan. Jadi misalnya ada satu perbuatan yang ria tapi kita tidak tahu bahwa itu ria. Atau ada satu perbuatan yang sudah masuk kepada syirik, mungkin kita tidak tahu ya. Makanya Nabi SAW misalnya mengajarkan di dalam salah satu doa zikir pagi ya, Nabi SAW mengajarkan Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu ya. Allahumma ya Allah inna na'udzubika min an nusyrika bika. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mensekutukan engkau mimma na'lamu, dari apa yang kami ketahui. Jadi kalau kita sudah tahu, kita berlindung kepada Allah supaya kita jangan sampai melakukan syirik yang kita tahu. Tapi mungkin ada syirik yang kita tidak tahu, makanya kemudian lanjutan doanya adalah wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang kami tidak tahu. Ya, jadi makanya kita banyak beristighfar ya. Karena mungkin ada hal yang kita tidak tahu bahwa itu sudah masuk kepada syirik misalnya, atau kita tidak tahu itu sudah masuk kepada ria, atau kita tidak tahu bahwa itu masuk kepada ujub. Mungkin kita rasanya biasa saja ya, karena sudah biasa mungkin ya, kita rasa biasa, tapi itu mungkin termasuk kepada ujub, termasuk kepada membanggakan diri sendiri ya, atau merasa diri hebat ya. Seharusnya tidak boleh seperti itu ya. Makanya doanya adalah kita mohon kekuatan kepada Allah supaya kita beristighfar. Nah, disitulah kita beristighfar ya. Ya, jadi kalau secara umum kepada diri kita boleh saja mengukur diri sendiri ya. Namun demikian kita terus pagari supaya kita berlindung kepada Allah dari hal yang kemudian kita tidak baik ya, mungkin kita ukuran yang kita buat itu mungkin kurang baik ya. Tapi kemudian kita pagari juga dengan istighfar itu ya, supaya ketika kita mengukur kita merasa lebih bertakwa dari orang lain, dan mungkin itu hal yang tidak baik sesungguhnya ya, meskipun itu mungkin benar ya. Jadi tapi itu satu hal yang tetap kita harus istighfar ya, dari hal tersebut ya.
Para sahabat juga begitu, ya. Jadi para sahabat juga ada yang dia misalnya Ibnu Abbas misalnya, ya, di dalam Al-Qur'an ada disebutkan warasikhuna fil ilmi, ya. Yaquluna rabbana amanna. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada tentang ayat-ayat mutasyabihat, ya. Ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang memang sulit untuk ditafsirkan, ya, seperti alif lam mim, ya. Tapi Ibnu Abbas bisa menafsirkan itu, ya. Kemudian ketika disebutkan yang bisa memahami mutasyabihat itu adalah warasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang sudah sampai pada level rasikh, ya. Sudah level yang tinggi dari sisi ilmu. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan saya termasuk kelompok itu, ya. Artinya itu kan dia fair. Ya, jadi seseorang boleh menyatakan dirinya fair secara fair. Tapi dia harus lebih banyak beristighfar lagi, ya. Jadi demikianlah ketika kita mengukur diri, kita boleh fair saja di dalam diri kita sendiri. Kita merasa bahwa ini honestly kita sampai pada level ini, ya. Tapi tetap harus istighfar karena siapa tahu kita keliru, ya. Kenapa kita bisa mengukur? Karena supaya kita juga merasa kita bisa tahu bahwa kita sudah naik atau belum, ya. Tapi di hadapan orang lain tetap kita harus merendah, ya. Mungkin begitu, Prof. Ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Silakan kepada para jamaah sekalian, ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Misalnya ada yang ingin diperjelas kembali atau ditanyakan, mangga. Prof. Oki silakan. Sudah. Ya, terima kasih Dr. Andy. Di dalam hadis Rasul itu dikatakan bahwa iman itu naik turun. Tapi sejauh sepengetahuan saya itu kalau takwa tidak pernah disebutkan naik turun. Kalau kita lihat di surat Al-Baqarah tadi ayat 1 sampai 5, salah satu ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah keimanan, ya, rukun iman sebetulnya. Tapi di dalam surat Al-Baqarah 177, dimensi takwa itu lebih dari sekedar rukun iman, bahkan lebih dari juga rukun Islam. Jadi di sana juga terkait berbuat baik pada orang tua atau bersedekah pada orang-orang miskin, ya, orang-orang yang di dalam perjalanan dan sebagainya. Nah ini mungkin berarti ketakwaan pun naik turun juga bagi seseorang muslim itu. Nah ini bagaimana menjaga agar ketakwaan itu meskipun kemungkinan naik turun tapi terus meningkat gitu, ya, trennya itu, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan husnul khotimah gitu, seperti itu. Itu Dr. Randy. Ya, baik, makasih. Ya, ini pertanyaan yang bagus juga nih, Prof. Oki, ya. Jadi pertama, memang karena iman itu secara umum, ya. Jadi karena semua level-level di dalam keislaman, ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, apakah itu orang yang bertakwa, ya, orang bertakwa kalau satu orang disebutnya muttaqi, ya, ataukah orang yang muhsin, yang muhsin itu adalah orang yang berbuat ihsan, ya, ataukah orang itu ya mutawakkil, orang itu yang bertawakal, ya, ataukah orang itu yang khasyi', orang yang khusyuk, ya, dan sebagainya. Sifat-sifat itu semua banyak dalam Al-Qur'an. Nah, itu rumah besarnya adalah keimanan. Ya, jadi makanya iman itu yang disebutkan gitu. Nah, kemudian mengenai dia mencapainya naik atau turun atau bahkan hilang ataukah didapatkan, yaitu dinamika di dalamnya. Jadi yang kita ukur sekarang adalah keimanannya memang, ya. Nah, iman itu di dalam hadis Nabi disebutkan bahwasanya iman itu yazidu, iman itu bertambah adalah bil amal saleh, dengan amal saleh, ya, wayan kusu bil maksiyah, dan dia turun, ya, dia berkurang dengan maksiat, ya. Nah, ya, itulah yang jadi tolak ukur kita, ya. Kalau takwanya tadi kan ada kriterianya, ya. Takwa itu kalau takwa termasuk amal itu betul, karena misalnya
di dalam definisi yang banyak dikutip oleh para ulama dari Umar bin Abdul Aziz, takwa itu kan adalah imtisalu awamirihi, yaitu melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya. Berarti kan takwa itu adalah satu sikap perilaku, ya. Dia itu adalah satu elaborasi, ya. Jadi dia bukan sesuatu yang di dalam tataran intelektual atau di dalam tataran spiritual, tetapi dia elaborasi dalam kehidupan nyata. Ya, kemudian yang dalam kajian yang lalu saya sampaikan definisi dari Ali bin Abi Thalib misalnya, bahwasanya ketakwaan itu adalah antara lain ya adalah al-amalu bitanzil, melakukan berbagai hal berdasarkan kepada yang Allah turunkan, ya. Jadi makanya takwa juga punya makna ya, elaborasi terhadap kehidupan real, ya. Nah, namun demikian memang kalau takwa di dalam Al-Quran dan Al-Hadis memang tidak disebut naik turunnya. Jadi yang kita ukur takwa itu ciri-cirinya demikian, itulah yang kita kejar, ya. Nah, kemudian disebut naik turun itu memang keimanannya, ya. Dia sebagai rumah besarnya. Nah, rumah besarnya itu makanya para ulama kemudian membangun kelas-kelas, ya. Tadi ada kelas yang tawakal, ada kelas yang ihsan, ada kelas yang bertakwa, nanti ada lagi yang membuat kelas yang muqarrabin, yang dekat kepada Allah. Nah, nanti dalam Quran tuh banyak istilah-istilah yang taqarrub kepada Allah, muqarrabin itu yang seperti apa begitu. Jadi yang lebih kita kejar adalah sesudah kita beriman kepada Allah, nah naik turunnya tuh kita kejar dari berbagai ayat Al-Quran yang tadi sudah disebutkan misalnya, atau dari hadis-hadis Nabi SAW yang dia berupa amal soleh, berupa keimanan semakin kokoh, itu kita kejar, ya. Ketika dia turun, kita bangkit lagi, ya disitulah tempatnya, ya. Begitu Prof. Oki, ya. Ya, terima kasih. Ya. Baik, ya, terima kasih Ustaz. Selanjutnya mohon ada pertanyaan, ini ajuan pertanyaan dari Dr. Kiki Lukman. Silakan Dokter, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adri, Dr. Andi, sahabat saya, teman saya. Iya. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Kang Kiki sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Itu banyak pelajaran lah dari apa yang saya alami. Tapi yang menarik gini Pak Andi, saya pernah berapa kali mendengarkan uraian dari Ustadz Hadi Hidayat, ya, mungkin dah terkenal. Halo, terdengar ya? Ya, halo. Ya, terdengar. Ya. Katanya begini, dari uraian-uraian yang ada di Al-Quran itu katanya disimpulkan ada 115. Atau jaringan saya yang kurang bagus ya? Saya mendengar Dr. Andy, saya mendengar. Mudah-mudahan saya juga bisa didengar. Halo? Jelas sekali Dokter suaranya. Ya. Jadi katanya ada gitu 115 ya potensi kebaikan yang ada dalam diri kita, dan ada 115 hawa nafsu yang membawa keburukan. Terus terkait menyambung dari pertanyaan Prof. Oki, ada masalah yang kita hadapi adalah ternyata ada 88 katanya di Quran bisikan baik yang disampaikan oleh malaikat, dan 88 bisikan yang datangnya dari syaitan atau iblis gitu. Nah, bagaimana kiat-kiatnya supaya ketakwaan kita tuh lebih konsisten, lebih kuat? Pengalaman dari Pak Andi menghadapi ini nih godaan-godaan itu. Apakah sifatnya dari internal tadi 88 bisikan baik dan buruk, ataupun masalah godaan dari luar ya, dari eksternal. Termasuk potensi katanya ada 115 kebaikan yang harusnya itu mengisi hati kita, yang tidak jarang itu karena godaan itu malah diisi 115 oleh hawa nafsu yang mengalahkan kebaikan itu. Nah, dari pengalaman pribadi Pak Endi ini menghadapi tantangan ini gimana ya kiat-kiatnya supaya kita lebih istiqomah gitu. Terima kasih Pak Endi. Dr. Endi, maaf. Ya. Mangga nuhun Dr. Kiki ya. Ya. Alhamdulillah nih Kang Kiki bisa jumpa ya di forum ini. Ya. Jadi punten jawabannya mungkin bukan pengalaman saya karena saya masih sangat awam ya, masih sangat rendah, tapi mungkin apa yang saya tahu lah ya. Jadi pertama adalah memang yang namanya keimanan itu perlu kita kejar ya. Jadi yang pertama bahwa ketika kita sudah menyatakan bersyahadat kita beriman,
maka para ulama memakruhkan, ya bahkan sebagian mengharamkan untuk menyatakan bahwasanya saya sudah beriman insya Allah. Nah, itu tidak boleh mengatakan seperti itu. Ya, jadi kalau kita sudah beriman, kita harus yakin bahwa sudah beriman. Nah, tinggal keimanannya seperti apa, itulah yang kita selalu kejar. Ya, jadi ketika seseorang itu jatuh, ketika seseorang itu turun, dia harus naik lagi. Ya, dia harus bertaubat. Ya, dan kita tidak boleh berkecil hati apakah itu sumbernya internal ataukah sumbernya eksternal. Ya, Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sangat populer, ya, beliau menyatakan kullu bni Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Kullu bni Adam, setiap anak cucu Adam, ya. Kata-kata kullu itu menunjukkan seluruh dalam arti kata yang paling kuat, ya. Jadi dalam bahasa Arab untuk menyatakan seluruh itu banyak kata-katanya. Ada kata-kata jami', ya, ada kata-kata apa namanya ajma, ya, ada kata-kata yang lain, ya. Tetapi kalau kata-kata kullu, ya, kullu itu each, ya, jadi each of itu setiap, maka itu tidak akan luput. Setiap, jadi semua anak cucu Adam itu, ya, kita itu khata'un. Ya, khata'un, khata itu adalah jamak dari khati. Khati itu orang yang salah. Nah, kalau orang yang banyak berbuat salah itu dalam bahasa Arab disebutnya khata. Khata dengan tasdid, ya. Khata. Nah, jadi anak cucu Adam itu sudah pasti banyak berbuat salah. Ya, jadi kita jangan kecil hati kalau kita banyak berbuat salah, kita banyak dosa, jangan kecil hati. Ya, karena anak cucu Adam memang seperti itu. Ya, tapi kemudian ada ditambal dalam hadis berikutnya, wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah itu adalah at-tawwabun. Orang yang selalu bertaubat atau orang yang banyak bertaubat, ya. Orang yang bertaubat, ya, dalam bahasa Arab disebut dengan taib, ya. Tapi orang yang banyak bertaubat atau orang yang selalu bertaubat itu disebutkan dengan tawab. Nah, ada hadis Nabi tadi disebutkan bahwa orang yang seluruh cucu Adam itu pasti banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang banyak berbuat salah itu adalah banyak bertaubat. At-tawwabun. Nah, jadi ini adalah kunci kita yang pertama, ya. Jadi kunci kita yang pertama bahwasanya apakah itu sifatnya dari internal kita ataukah dari luar, ya. Itu wajar kalau kita banyak salah, tapi kemudian kita banyak bertaubat, ya. Dan taubat itu adalah kan kuncinya kita meninggalkan apa yang kita lakukan itu, kemudian kita menyesali dan kita berjanji tidak akan melakukannya lagi, kemudian ditambah dengan amal saleh. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya wa man taba wa amila amalan solehan. Banyak ayat seperti itu. Dia bertaubat dan dia beramal saleh. Jadi bertaubat itu tidak sekedar satu sikap ruhani, ya, tapi juga menjadi implementasi. Ya, jadi itu yang kedua, ya. Jadi tadi yang pertama adalah ketika kita sudah menyadari kita banyak bersalah dan kita jangan kecil hati. Kemudian yang kedua adalah kita banyak bertaubat, ya. Nah, kemudian yang ketiga bagaimana menyiasatinya, ya. Tadi apakah dari internal atau eksternal? Ya, memang ini perlu apa namanya? Kita perlu selalu awas, perlu selalu waspada, ya. Nah, tapi kewaspadaan itu sekali lagi jangan sampai membuat kita juga menjadi kecil hati, ya. Karena apakah itu bisikan dari dalam, ya, ataukah dari luar, itu memang perlu kita bentengi, ya. Nah, salah satu cara untuk membentengi di samping ibadah-ibadah yang memang kita lakukan sehari-hari itu adalah kita membiasakan baca zikir pagi sore. Ya, betul. Ya, kalau pagi sore mungkin agak sulit, sorenya, tapi paling tidak paginya. Ya, di antara doa kan tadi saya sampaikan, ya, ketika tadi Prof. Azali menanyakan, tadi kan saya sampaikan Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika fi ma na'lamu wa nastaghfiruka wa nastaghfiruka an nusyrika bika fi ma atau bima la na'lamu. Nah, di antara doa yang lain misalnya ada doa di dalam di dalam zikir pagi, misalnya pagi sore, ya, itu ada doa misalnya
Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan dari dari kefakiran, ya. Wa a'udzubika min adzabil qabr, ya. Kemudian dalam doa yang lain, misalnya di zikir pagi itu ada doa Allahumma fazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an uqtala min tahti, ya. Allahumma fazni, ya Allah peliharalah aku, jagalah aku dari depanku. Ya, jadi kita mohon kepada Allah kita dibentengi dari depan. Wa min khalfi, dan kita mohon kepada Allah dibentengi dari belakang. Wa an yamini, kita mohon kepada Allah dibentengi dari kanan. Wa an shimali, dan kita mohon kepada Allah dibentengi dari kiri. Ya. Wa min fawqi, dan kita mohon kepada Allah dibentengi dari atas. Wa a'udzubika Allahumma fazni baina yadayya min khalfi an yamin wa syamali wa min faqi wa a'udzubika an uqtala min tahti, dan aku berlindung kepadamu dari disambar dari bawahku, ya. Jadi kalau kita sudah bentengi kanan kiri depan belakang atas, ya jangan sampai ada yang nyambar kesempatan untuk merusak kita dari bawah, ya. Dari bawah ini macam-macam, ya, pengertiannya. Bisa dari bawah secara dari bawahan kita, bisa dari bawah itu ya sesuatu yang tidak kita ketahui dan sebagainya, ya. Jadi ini adalah yang eksternal. Yang internal tadi kita berlindung kepada Allah dari yang saya sampaikan tadi, ya. Kemudian ini yang dari eksternalnya kita mohon, jadi kita dibungkus dari luar. Dan ada zikir-zikir yang lain lagi, zikir-zikir pagi itu semua untuk membentengi kita supaya dari dalam dari luar, ya, kita ada salah kita bertaubat. Kemudian setiap pagi kan kita diajarkan juga untuk beristighfar kepada Allah 100 kali, ya. Astagfirullah wa atubu ilaih, itu kita baca 100 kali. Nah, ini juga kita biasakan, ya. Kita sudah tambah umur, sudah kita makin banyak punya salah, ya, kita biasakan. Kita astagfirullah wa atubu ilaih, ya. Kalau memang kita sulit 100 kali, ya pakai tasbih nggak apa-apa, ya, supaya kita nggak usah mikir ini sudah berapa kali gitu, ya. Ya, tapi sebaik-baiknya jangan 100 kali untuk buat kita, ya. Mungkin kita 300 kali, 500 kali, ya. Karena ini bukan satu batasan, ya. Jadi istighfar 100 kali pagi itu bukan satu aturan batasan. Ya, jadi ini patut kita pahami. Ini beda dengan misalnya ketika Nabi SAW mencontohkan sesudah sholat fardu, ya, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, ya, Allahu Akbar 33, ya, atau membaca Subhanallah 11 kali, ya, atau 100 kali, atau 3 kali, kan ada riwayat-riwayatnya itu, ya. Tapi kalau 100 kali itu Nabi SAW mengatakan wa inilah astagfirullah mi'ata marrah, ya. Saya beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali, ya. Jadi bukan membatasi 100-nya. Jadi makanya kalau kita pantasnya jangan 100. Ya. Nah, ini juga membentengi kita, ya. Jadi dari luar, dari dalam itu kita bentengi, ya. Kemudian kita bentengi di dalam salatul lail, misalnya salat tahajud itu ada 2 iftitah yang sangat baik, ya. 2 iftitah yang sangat baik untuk kita supaya dibimbing oleh Allah dari berbagai macam silang pendapat. Silang pendapat bukan hanya dalam soal agama, tapi dalam berbagai hal. Jadi kita punya punya insight yang benar dalam hal yang sedang kita hadapi, ya. Itu ada doanya di dalam salah satu doa iftitah, ya. Itu yang biasa dibaca Nabi pada waktu tahajud, ya. Allahumma hdini fi makhtalifa fi minal haqqi bi'idnik, dan seterusnya itu, ya. Jadi ya Allah, bimbinglah aku, ya, pimpinlah aku dari yang diperselisihkan oleh manusia. Yang diperselisihkan itu kita tidak hanya dalam pandangan sempit, misalnya berselisih dalam soal kunut atau tidak, ya, berselisih dalam soal agama-agama yang praktis, ya, tapi berselisih dalam berbagai hal, ya. Mungkin kita sedang berselisih di dalam rumah tangga, mungkin ada persoalan, kita berselisih di kantor barangkali, ya, kita berselisih di di satu forum misalnya, dalam atau ada perbedaan pendapat dalam hal apa saja, ya. Nah, itu pimpinannya adalah dengan kita membaca doa iftitah ketika sholat tahajud itu.
ya Allahumma alimal ghaibi wasyahadah dan seterusnya. Itu bisa dibaca di buku-buku itu, pilihan doa iftitah, hadisnya riwayatnya sahih, yang itu biasa dibaca Nabi ketika sholat tahajud. Nah, itu hendaknya kita biasakan juga itu. Ya, jadi tadi zikir pagi, kemudian tadi doa iftitah itu, dan itu hal-hal yang gaib yang akan membawa kita ke arah yang lebih baik insya Allah. Ya Allah wa'alam. Ya, terima kasih Dr. Dendi, sahabat saya. Ya, Saya sunnah Kang. Iya. mohon, ya sangat bagus. Jadi zikir secara lahir itu bermakna sekali ya. Betul. Ya, Iya. ya, ya. Oke, terima Iya. kasih Mangga. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Alhamdulillah dari pertanyaan keseluruhan telah dijawab dan juga waktu juga